Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Ana. Pagi Ustaz, gimana kabarnya? Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Mbak Ana dan seluruh kru Pro 4 RRI juga sehat. Amin, insya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustaz, pagi hari ini topiknya berkaitan dengan sedekah. Nah, sedekahnya ini adalah sedekah air. Sedekah air ini gimana maksudnya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Nggih. Untuk mengawali obrolan, silakan Ustaz berikan gambaran seperti apa sih sedekah air membawa berkah itu. Monggo Ustaz. Nggih, baik, terima kasih Mbak Ana atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Ana dan sahabat budaya yang dirahmati Allah, dalam surah ke-63 ayat 10 Allah menjelaskan di ayat tersebut keinginan orang yang sudah meninggal dunia, sudah masuk ke dalam kubur, sudah ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, sudah merasakan sempitnya kubur, sudah merasakan gelapnya kubur, tidak ada satupun orang yang dapat membantunya, hanya satu, dia mohon kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika manusia menghadapi kematian dan dia bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya kepada Allah, maka dia akan memohon, ya Allah, tundalah kematianku. Ya Allah, berikanlah aku sedikit waktu untuk kembali ke dunia. Bangkitkanlah aku dari kubur ini supaya aku bisa bersedekah kembali. Inilah keinginan orang yang sudah meninggal. Dia ingin hidup kembali dan ditunda kematiannya, hanya satu yang diinginkan, yaitu ingin bersedekah. Bukan ingin sholat, bisa hidup kembali bukan ingin berbakti kepada orang tua, bukan ingin untuk naik haji, bukan ingin untuk melaksanakan puasa Ramadan, melainkan hanya satu yang dia sebutkan, yaitu supaya bisa bersedekah kembali. Kenapa orang yang sudah mati ingin sedekah kembali? Sebagian ulama menjelaskan, karena orang yang sudah berada dalam kubur, sudah ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, sudah diperlihatkan amalnya selama hidup di dunia, maka dia tahu sungguh betapa besar pahala dari sedekah yang sudah ia keluarkan. Sehingga dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika memang begini besar dan dahsyatnya pahala sedekah yang sudah aku keluarkan, maka tolong kembalikanlah lagi aku ke dunia. Tundalah kematianku, supaya harta yang tersisa yang masih aku simpan di dunia bisa aku habiskan untuk bersedekah di jalan-Mu. Subhanallah. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, oleh karena itulah ayat ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup sekarang. Allah masih memberikan kesempatan hidup, masih memberikan umur kepada kita. Mari
kita gunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal soleh, salah satunya yaitu dengan sedekah. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu boleh dengan apa saja. Kita memiliki harta, kita bisa sedekah dengan harta kita. Kita memiliki kelebihan barang, kita bisa sedekah dengan barang dan benda yang kita miliki. Kita memiliki kelebihan ilmu, kita pun bisa sedekah dengan ilmu yang kita miliki. Apapun jenis profesi yang kita lakukan, kita bisa sedekah dengan profesi yang kita kerjakan. Bahkan jika kita tidak memiliki apapun, kita bisa sedekah dengan tenaga yang kita miliki, dengan anggota badan kita. Tidakkah Rasulullah mengatakan, setiap kalimat tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, kalimat-kalimat zikir yang lainnya, Asmaul Husna, itu juga bagian daripada sedekah jika kita rutin mengucapkannya. Bahkan senyum kita terhadap saudara kita yang membuat saudara kita itu bahagia, senyum kita pun itu juga adalah sedekah. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, namun dari sedekah yang saya sebutkan tadi, ada sedekah yang lebih utama, yaitu sedekah yang paling utama dan terbaik, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu sedekah air. Kenapa sedekah air dikatakan sedekah yang lebih utama? Karena air merupakan sumber kehidupan. Air lebih bermanfaat dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan keduniaan. Untuk urusan ibadah, air digunakan untuk mandi, untuk bersuci, untuk berwudu. Tapi untuk kebutuhan dunia, air digunakan untuk mencuci, untuk memasak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, air merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang bersedekah air, berarti dia termasuk sudah membantu memberikan kehidupan bagi makhluk Allah yang lainnya. Tidakkah Allah berfirman, dan kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, sedekah air ini merupakan sedekah yang paling utama dan paling afdol, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis An-Nasa'i. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, inna umma Sa'dun matat." Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, "Na'am, boleh, silahkan Anda bersedekah atas nama ibu Anda." Maka Sa'ad pun melanjutkan, karena Sa'ad ini tidak ingin bersedekah biasa-biasa saja. Sa'ad ingin menunjukkan baktinya kepada ibunya, bukan hanya ketika dia hidup di dunia, tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal pun, Sa'ad ini ingin menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Sehingga walaupun dengan sedekah, Sa'ad menginginkan sedekah yang terbaik yang diberikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Maka Sa'ad pun berkata, "Fa ayyus shadaqati afdol?" Sedekah apa ya Rasulullah yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling baik untuk saya berikan sebagai hadiah jariah kepada ibu saya? Maka Rasulullah menjawab, "Al-ma'u." Dalam riwayat lain, "Sakiyul ma'", yaitu sedekah air. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, memang terdapat keutamaan dari sedekah air. Sedekah air mampu memberikan kita kehidupan bagi orang lain. Sehingga ketika Sa'ad bin Ubadah mendengar sedekah air dari Rasulullah, maka Sa'ad pun kemudian fahafharu bi'ron, yaitu menggali sumur. Sa'ad tidak ingin sedekah airnya hanya habis begitu saja sekali minum, tetapi Sa'ad membuat sumur agar sedekah air yang diniatkan untuk ibunya itu pahalanya bisa terus mengalir
bahkan hingga saat ini pun bisa selama sumur itu masih dimanfaatkan atau digunakan oleh umat manusia. Setelah sumur itu jadi, Sa'ad pun mengatakan, hadhihi li ummi Sa'ad, sumur ini pahalanya aku niatkan sebagai amal jariah untuk ibuku. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, mungkin di Indonesia sedekah air belum sepopuler di Arab Saudi. Barangkali karena hadis ini belum banyak didengar oleh kalangan kita. Tetapi kalau kita melihat di Arab Saudi, bahkan kita kesusahan untuk mencari orang yang mau diberikan sedekah. Oleh karena itu, dalam rangka mengamalkan isi daripada hadis yang disampaikan oleh Sa'ad terhadap Rasulullah di atas, kami selaku penyuluh agama Islam Kota Surabaya kemudian membuat gerakan yang kami sebut dengan gerakan berbagi amal soleh. Salah satu program rutin yang kami lakukan yaitu sedekah air untuk masjid dan musola. Alhamdulillah, gerakan ini sudah kami lakukan kurang lebih 6 bulan, di mana kami salurkan air, sedekah air daripada jamaah, daripada donatur dan binaan kami. Kemudian kami salurkan kepada masjid-masjid dan musola-musola yang ada di Surabaya. Alhamdulillah, setiap Jumat bisa kami salurkan, bisa kami praktekkan, dan bisa kami amalkan hadis tersebut, yaitu sedekah air untuk masjid dan musola sekitar 80 hingga 100 dus sudah kami salurkan. Mudah-mudahan gerakan yang kami lakukan ini mampu memotivasi teman-teman penyuluh lain yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah, gerakan sedekah air ini sudah kami kembangkan bukan hanya di Surabaya, bahkan sekarang sudah menuju Gresik, bahkan pernah kami salurkan juga ke masjid-masjid yang ada di Madura. Mudah-mudahan sedikit hal yang dapat kami sampaikan. Nanti kita berlanjut ke sesi berikutnya. Insya Allah pada segmen berikutnya akan kita bahas apa saja keutamaan daripada sedekah air ini dan bagaimana cara memanajemen sedekah air sehingga kita punya perencanaan, bukan hanya sekedar sedekah, tetapi sedekah yang kita lakukan memiliki perencanaan yang matang dan istiqomah, sehingga pahalanya bisa terus mengalir, baik bagi kita maupun keluarga kita. Demikian Mbak Ana, sementara nanti kita lanjut dalam segmen berikutnya, insya Allah akan dibahas terkait keutamaan dan cara bersedekah air yang, tips bersedekah air yang baik. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Ana. Terima kasih. Tetapi selain telepon ya Ustaz, nanti kita akan kembali ke sesi tanya jawab, nggih. Oke, siap Mbak Ana. Ya, kalau begitu sahabat budaya tetaplah di sini untuk sahabat budaya. Nggih, Mbak Ana. Nggih. 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 Nah, pada kesempatan yang kedua ini ingin kami sampaikan cara kita bersedekah air. Jadi kita harus membuat perencanaan, Mbak Ana. Jadi untuk sedekah itu harus dimanajemen. Bukan hanya kebutuhan hidup yang kita rencanakan, tetapi sedekah juga harus direncanakan. Sehingga kita bisa istiqomah dalam mengeluarkan sedekah itu. Nah, yang pertama, perencanaan sedekah itu mungkin kita buat sedekah harian.
Oke. Jadi kalau sedekah harian, upayakan setiap hari kita bisa bersedekah air. Bagaimana caranya? Misalnya ketika kita mau berangkat kantor, keluar dari rumah, mau berangkat kerja, kita bawa 1 botol atau 2 botol air, nanti di tengah jalan kita berikan ke polisi gepek, atau tukang sapu jalanan, atau siapapun yang kita jumpai yang menurut kita itu membutuhkan air minum. Nah, jadi itu yang untuk harian, Mbak Ana. Nah, yang harian. Nanti kalau sudah harian biasa istiqomah, baru kita tingkatkan ke yang pekanan, sepekan sekali. Mungkin setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat itu kita sedekah airnya ke masjid. Kan pas momentum ada orang melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Nah, sedekah airnya kita salurkan ke masjid atau ke musola setiap Jumat sekali. Itu yang model pekanan. Boleh kita salurkan satu dus itu kan paling kalau air minum itu sekitar 20 sampai 25 ribu itu. Nah, 1 dus itu isi 48 gelas. Kalau kita hanya memberi 1 dus saja, maka kita sudah bisa mendapatkan 48 pahala. Satu orang meminum air yang kita berikan 1 gelas dikali 48, maka kalau orang tersebut yang meminum itu melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan 48 pahala kebaikan dari orang yang kita beri air minum itu. Nah, itu. Itu yang cara kedua, kita sedekahnya pekanan pas Jumat sekali gitu. Nah, selain harian dan pekanan, mungkin kita bisa juga sedekah air bulanan. Ini mungkin yang juga belum pernah populer di masyarakat. Kita bisa datang ke masjid atau musola. Dan alhamdulillah di gerakan yang kami bangun ini, berbagi amal soleh, kita sudah menanggung dua masjid, 1 masjid dan 1 musola, kita tanggung biaya airnya. Nah, jadi Mbak Ana bisa datang ke musola atau sahabat budaya bisa datang ke musola atau ke masjid, kita sampaikan ke takmir, Pak, saya mau sedekah air, untuk PDAM bulanannya nanti kami yang bayar. Jadi begitu. Kita setiap bulan nanti rutin itu. Setiap bulan mungkin masjid itu menghabiskan anggaran untuk air PDAM-nya 200 ribu. Nanti kita yang bayar, kita anggap sedekah air untuk pengairan di masjid atau musola tersebut. Itu yang sedekah bulanan. Mungkin bisa juga kita nanti setiap bulan itu kirim air ke panti asuhan atau ke rumah tahfidz gitu. Setiap bulan kita jadwalkan untuk kirim air untuk pesantren anak yatim atau untuk rumah tahfidz, untuk TPQ, itu bisa. Yang penting ada niat dari kita sehingga nanti bisa istiqomah, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Itu yang bulanan, Mbak Ana. Lalu kalau yang untuk tahunan, bisa kita juga rencanakan sedekah air tahunan. Misalnya saat kita pulang kampung. Kalau di kota seperti Surabaya ini kan agak susah. Kita mau sedekah sumur bor gitu. Karena rata-rata kan sudah menggunakan PDAM kan gitu. Tapi kalau kita mungkin ke desa atau ke pelosok-pelosok yang itu sangat susah akses airnya, maka kita bisa ketika pulang kampung saat mudik lebaran misalnya, di kampung kita merasa kekurangan air, kita sedekah air dengan membuat sumur bor misalnya. Itu bisa saja, karena banyak di kampung-kampung atau di desa-desa di pelosok-pelosok itu yang sangat kesusahan untuk akses air. Mungkin juga bukan hanya untuk air minum, tetapi untuk air mengaliri sawahnya, sering kekeringan. Kita bisa sedekah sumur bor untuk mengairi sawah warga yang ada di desa itu. Selama sumur itu terus mengalir dan airnya dimanfaatkan oleh masyarakat atau suatu desa itu, insya Allah itu pahalanya akan terus mengalir. Begitu Mbak Ana. Nah, jadi perencanaan untuk sedekah air itu bisa harian, bisa pekanan, bisa bulanan, dan bisa juga tahunan. Dan ini kalau kita terus lakukan kontinu istiqomah, insya Allah pahala dari sedekah air ini akan terus mengalir buat kita maupun buat keluarga kita. Mungkin itu Mbak Ana. Nggih.
Nggih. Jadi kalau sedekah itu tidak perlu susah-susah kita mikirkan seperti itu. Jadi misalnya Mbak Ana mau sedekah ke masjid ya, sudah sampaikan aja, Pak ini air untuk jamaah masjid. Nanti kita yang berdoa, tidak usah kita minta takmirnya yang membacakan doa. Ketika kita niat sedekah, sudah kita yang berdoa sendiri. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah saya niat ini sedekah, mudah-mudahan melalui sedekah ini Allah ampuni dosa ibu saya. Allah berikan kemudahan semua urusan saya. Jadi kita aja yang berdoa, tidak perlu kita sampaikan kepada takmirnya atau kepada orang yang kita beri sedekah. Boleh. Jadi ketika kita sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, ya Allah, saya sedekahkan air ini, pahalanya saya berikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang tua saya. Jadi itu termasuk doa yang makbul. Kenapa? Karena doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu meminta doa kepada takmirnya. Sudah ketika kita sedekah cukup kita yang berdoa kepada Allah, insya Allah itu akan sampai karena doa anak yang soleh salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Ana. Oke. Banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melakukan sedekah air. Salah satunya yaitu bisa kita ambil kisah pelajaran dari seorang wanita mumisah. Dalam hadis itu dikatakan ada seorang wanita mumisah. Mumisah itu ahli maksiat. Kalau bahasa sekarang pezina. Kalau lebih jeleknya itu mungkin tuna susila ya. Jadi wanita yang suka menjual diri atau wanita ahli maksiat. Wanita ini suatu ketika berjalan lalu dia melihat seekor anjing yang kehausan di tepi sumur. Nah, ketika wanita ini melihat anjing yang kehausan itu, kemudian wanita tersebut turun ke dalam sumur, menggunakan sepatunya mengambil air, kemudian memberikan air itu kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan, lantaran perbuatan sedekah air yang dilakukan oleh wanita, walaupun itu kepada binatang anjing sekalipun, Allah mengampuni seluruh dosa wanita tersebut. Padahal dia wanita yang kotor, wanita yang ahli maksiat. Tetapi lantaran sedekah airnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, salah satu keutamaan adalah dengan sedekah air, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama Mbak Ana. Lalu yang kedua, ada kisah dari Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini seorang ulama yang terkenal. Beliau wafat 237 Hijriah. Ketika Hatim Al-Asom ini berangkat haji, beliau meninggalkan keluarganya di rumah tanpa bekal apapun. Karena memang Hatim Al-Asom ini tidak berkecukupan. Sehingga beliau berangkat haji, sementara istri dan anak-anaknya ditinggalkan di rumah apa adanya, tanpa diberi bekal. Nah, di dalam perjalanan, Hatim Al-Asom ini beserta rombongan kafilah para saudagar itu, ketika mau melaksanakan haji, ada ketua rombongan kafilah yang paling kaya itu mengalami sakit. Nah, ketika beliau mengalami sakit, lalu anggota rombongan daripada saudagar ini mengatakan ada seorang alim ulama yang ikut di rombongan kita yaitu Hatim Al-Asom. Coba kita panggil beliau untuk mendoakan barangkali Allah berikan kesembuhan. Datanglah Hatim Al-Asom menemui saudagar yang sakit itu. Kemudian didoakan. Alhamdulillah dengan doanya Hatim Al-Asom, Allah beri kesembuhan kepada saudagar itu. Kemudian yang menyembuhkan itu Allah, tetapi perantaranya adalah doanya orang-orang soleh. Salah satunya Hatim Al-Asom ini. Kan Hatim Al-Asom ini yang berdoa, orang soleh yang berdoa, Allah mudah mengijabai sehingga saudagar ini yang kaya memberikan kesembuhan. Ketika sembuh lalu dia mengatakan, seluruh perjalanan hajimu pulang dan pergi saya yang tanggung. Sehingga Hatim Al-Asom walaupun dia berangkat haji,
tanpa membawa bekal apapun, beliau sudah bisa ditanggung oleh saudagar itu. Kemudian Hatim Al-Asam memikirkan keluarganya yang ada di rumah. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kekuasaanmu. Saya tidak membawa bekal apapun, tetapi saat perjalanan Engkau berikan orang sebagai perantara untuk bisa memberi saya bekal sehingga saya tidak merasa bingung untuk bekal saya selama haji ini. Tetapi tolong beri juga bantuan pada keluarga saya yang ada di rumah, yang saya tinggal tanpa bekal apapun." Nah, keluarganya yang ada di rumah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 sampai berapa hari, tidak ada makanan. Tiba-tiba pertolongan Allah datang. Di mana pertolongan Allah itu datang? Ada para pejabat yang sedang berburu ke hutan, kehabisan bekal, kehabisan air. Lalu anak buah daripada pejabat itu kemudian datang ke rumah atau keluarga Hatim Al-Asam ini untuk meminta air. Lalu anak daripada Hatim Al-Asam memberikan sedekah air kepada pejabat tersebut yang kehabisan bekal air. Ketika diminum, kok air ini rasanya enak, beda dengan air yang biasanya. Akhirnya para pejabat yang berburu itu kemudian melepaskan hartanya. "Saya ingin bersedekah kepada orang yang memberi air kepada saya." Dikumpulkan harta dan anak buahnya juga dikumpulkan. Lalu harta itu diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Nah, dari kisah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sedekah air juga bisa membuat kita kaya. Tetapi itu juga semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, Mbak Ana. Ada juga penduduk neraka. Dalam Al-Qur'an digambarkan penduduk neraka itu berkata kepada penduduk surga. Dalam surah Al-A'raf ayat 50 dijelaskan, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Jadi pada ayat ini dijelaskan para penghuni neraka itu menyeru kepada penghuni surga, "Tuangkanlah, berikanlah kami sedikit air, dan berikanlah juga kepada kami apa yang Allah berikan kepada kalian para penghuni surga." Tetapi para penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian 2 hal tersebut." Jadi air ini merupakan kebutuhan bukan hanya di dunia, bahkan penghuni neraka pun meminta air untuk mereka minum kepada penghuni surga. Jadi banyak, Mbak Ana, daripada keutamaan sedekah air ini. Selain kita bisa juga mendapatkan amal jariah yang terus mengalir seperti saat tadi, saat ketika dia sedekah air untuk atas nama ibunya, saat meniatkan itu pahalanya untuk ibunya, maka selama sumur itu atau air itu digunakan, dimanfaatkan oleh manusia, maka selama itu pahalanya akan terus mengalir kepada saat maupun ibunya. Mungkin itu, Mbak Ana, sedikit yang saya sampaikan terkait keutamaan daripada sedekah air ini. Anjing, je. Bahkan begini Mbak Ana. Kalau kita tinjau dari segi medis ini ya, saya pernah membaca artikel itu begini. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia, proses metabolismenya itu berlangsung selama 40 hari. Nah, maka ketika kita memberi sedekah hari ini kepada seseorang, sedekah air minum, ketika air itu diminum oleh seseorang, maka selama 40 hari kebaikan orang itu akan juga mengalir buat kita. Karena air itu bertahan, proses metabolisme dalam tubuh manusia itu berlangsung selama 40 hari. Berarti selama 40 hari itu, kebaikan orang itu juga akan mengalir kepada kita lantaran sedekah air yang kita berikan. Gitu. J, begitu Mbak Ana. Urin. J, 40 hari itu metabolisme itu kan berlangsung, dia air yang kita minum, makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita itu nanti menjadi darah, menjadi
energi terhadap tubuh kita, baru nanti dikeluarkan melalui urin itu. Gitu. Itu proses metabolismenya berlangsung selama 40 hari kurang lebih itu. Makanya kalau kita sedekah air, insya Allah kebaikan orang yang kita sedekahi itu akan mengalir kepada kita selama 40 hari itu. Apalagi kita rutin sedekah setiap hari istiqomah, atau setiap Jumat kita istiqomah sedekah air, insya Allah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari Allah akan terus mengalir kepada diri kita. Nggih. 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 Baik, bagi para dermawan, sahabat budaya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, monggo, kami punya tim yang siap untuk meneruskan dan mengalirkan niat baik Bapak Ibu, para sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung dengan gerakan berbagi amal soleh, khususnya sedekah air minum untuk masjid dan musola, bisa langsung cek di channel kami di YouTube, ada berbagi amal soleh, atau IG kami BAS_Surabaya. Di sana kami upload setiap kegiatan sedekah air yang kami lakukan setiap hari Jumat. Insya Allah ke depan rencana kami bukan hanya masjid dan musola, kami juga akan melakukan sedekah air terhadap TPQ-TPQ, karena di Surabaya ini begitu banyak TPQ-TPQ atau rumah-rumah tafid. Insya Allah ke depan kita akan berikan air, sedekah air juga kepada TPQ, rumah tafid, atau panti asuhan. Dan juga insya Allah program kami ke depan, jika ada donatur atau dermawan yang siap bekerja sama dengan kami akan membuat namanya mobil kebaikan atau tosa kebaikan, di mana mobil ini akan kami taruh di masjid-masjid, akan keliling dari satu masjid ke masjid yang lain untuk berbagi air. Bahkan mungkin nanti kita tambah bukan hanya air tetapi kurma, karena kita terinspirasi dari ketika kami umroh beberapa kali di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, banyak orang yang berbagi kurma maupun air zam-zam setelah sholat Jumat di pelataran masjid. Untuk itu insya Allah ke depan, barangkali ada dermawan dari sahabat budaya yang ingin bergabung bekerja sama dengan kami, insya Allah kami punya tim yang bisa bekerja, kami punya teman-teman, tim yang siap untuk berada di lapangan, tetapi kami butuh support dan dukungan dana daripada dermawan dan sahabat budaya yang siap untuk bekerja sama dengan kami. Mungkin itu Mbak Ana. Nggih, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kebenaran, itu semuanya datang dari Allah. Apabila ada kekeliruan, sepenuhnya semata-mata itu datangnya dari saya. Demikian Mbak Ana, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.